Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'da. Ayyuha talabah, ayyuhal mustami'unal kiram, fi hadil fursa asamina, nahnu sanata'allam anil isti'arah. Wa fi hadil munasabah, sanabahas an ta'arifil isti'arah, wa arkanil isti'arah, wa anwa'il isti'arah, summa al-akhir al-amsilah minal isti'arah. Wahadil madah ad-dirasiyah li sofi sani asar bil madrasah as-sanawiyah al-islamiyah fi qismil ulum ad-diniyah. Baik para pecinta bahasa Arab, rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam ilmu balaghah, dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu kajian dalam ilmu bayan, yaitu isti'arah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mulai dari pengertian isti'arah, kemudian arkanul isti'arah, rukun-rukun dari isti'arah, anwa'ul isti'arah, macam-macam isti'arah, dan kemudian al-amsilah minal isti'arah, beberapa contoh dari isti'arah. Taib ayat talabah, qabla an nabahas anil isti'arah ahsan amikon, sebelum kita membahas tentang isti'arah secara mendalam, ungdur ila hadal misli. Perhatikan contoh berikut. Hadal misal, ya al-misal minat tashbih. Contoh ini adalah contoh dari tasbih. Karena tasbih memiliki keterkaitan erat dengan bab yang kita bahas kali ini, yaitu isti'arah. Contoh, anta kasyamsi fid diyai. Kamu bagaikan matahari di dalam sinarnya. Maka kalau kita perhatikan unsur-unsur yang ada pada contoh ini, akan terlihat secara jelas bahwa anta di sini sebagai musyabbah, sesuatu yang diserupakan, ka di sini sebagai adat tasbih, alat untuk menyerupakan, asyamsu di sini sebagai musyabbah bih, sesuatu yang digunakan untuk menyerupakan, fidya di sini sebagai wajhu syibihnya, yaitu titik keserupaan. Dari 4 rukun ini dan mulai musyabbah, adatu tasbih, musyabbah bih, wajhu syibih, di sini semuanya dinamakan arkanut tasbih atau beberapa rukun tasbih. Dari keempat rukun tasbih ini ada 2 unsur pokok yang harus ada dalam bab tasbih, yaitu al-musyabbah dan musyabbah bih, yang dikenal dengan torofayit tasbih. 2 unsur pokok yang harus ada dalam tasbih. Kenapa kok ini kita bahas? Karena di sini memiliki keterkaitan erat dengan bab isti'arah. Lah isti'arah nanti juga tidak menyebutkan beberapa rukun tasbih, yang disebutkan hanya salah satu dari torofayit tasbih. Kalau tidak musyabbah, ya musyabbah bihnya ada yang disebutkan. Itu bab isti'arah. Baik, ayat talabah, nastamiru ila arkanil isti'arah. Walakin qabla an nabahas an arkanil isti'arah, yang bagi alaina an nangdur awalan an hadal misal. Sebelum kita membahas tentang beberapa rukun isti'arah, kita perhatikan dulu contoh di sini. Ra'aitu bahron fisuqi. Kalau diartikan secara apa adanya, saya melihat bahron, lautan, fisuqi, di pasar. Maka apakah benar ini yang dimaksud lautan dalam arti yang sebenarnya? Masa di pasar ada lautan? Tentu tidak. Maka bahron yang dimaksud di sini adalah rojulun karimun. Seseorang yang mulia atau seorang yang dermawan. Yang dermawan yang diserupakan dengan bahron. Jadi kalau diartikan itu saya melihat seorang yang dermawan di pasar. Hanya saja seorang yang dermawan yang diserupakan dengan lautan ini
tidak diperlihatkan rojulun karimunnya, tapi yang diperlihatkan langsung bahronnya. Ini sesuatu yang diserupakan, ini yang untuk menyerupakan. Jadi yang disebutkan kalau unsur-unsurnya, maka yang disebutkan di sini adalah yang alat untuk menyerupakan atau sesuatu yang digunakan untuk menyerupakan, yaitu musyabah bih. Dari penyebutan musyabah bihnya dan musyabahnya dibuang. Nah, inilah yang masuk bab isti'arah yang membedakan antara bab tasbih dan bab isti'arah. Kalau bab tasbih, dua unsur musyabah dan musyabah bih ini harus ada. Tapi kalau bab isti'arah, maka salah satu unsurnya yang disebutkan. Kalau tidak musyabahnya, ya musyabah bihnya. Kebetulan yang di sini yang disebutkan adalah yang musyabah bih. Nah, sehingga kalau kita perhatikan, maka ada titik kesamaan antara rojulun karimun dan bahron, yaitu dalam hal al-karom, kedermawanannya. Bahron ini tanpa diminta akan memberikan kemanfaatan kepada orang lain, yang siapapun yang mau mengambil manfaat dari bahron ini. Begitu juga rojulun karimun, seorang yang dermawan ini tanpa diminta pun akan memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada yang lain. Sehingga kalau kita pilih, maka rojulun karimun ini sebagai musta'arlah atau musyabbah, kemudian bahron sebagai musta'ar minhu atau musyabbah bih. Mohon maaf, ini musyabbah bih. Kemudian al-karam di sini sebagai musta'ar. Nah, seperti ini. Ini berarti yang disebutkan adalah musyabbah bih. Mohon maaf, ini musyabbah bih atau musta'ar minhunya. Sedangkan musyabbahnya dibuang. Dan ini masuk kategori bab isti'arah. Tetapi misalkan kalau disebutkan ra'aitu rojulan kariman kal bahri fisuki, maka rojulan kariman kal bahri itu berarti masuk bab tasbih. Kalau dibuang salah satunya, maka masuk bab isti'arah. Sehingga kalau kita perhatikan dari contoh ini, ada beberapa unsur atau ada beberapa rukun wa arkanul isti'arah salah satu. Maka akan ditemukan bahwa rukun-rukun isti'arah itu ada tiga. Yang pertama, musta'arlah atau disebut dengan musyabbah di dalam bab tasbih. Atau yang kedua, musta'ar minhu yang disebut dengan al-musyabbah bih. Bahwa al-musyabbah bih ini, mohon maaf, ini kurang bih ya. Ini tulisan yang benar ini, al-musyabbah bih. Kemudian yang ketiga, musta'ar, bahwa al-lafdu al-mangkul, yaitu lafaz yang dinukil. Ini ada tiga unsur ini. Jadi musyabbah, musta'arlah, musta'ar minhu, kemudian musta'ar. Ini adalah beberapa rukun isti'arah. Wal'an nabhasu an aqsamil isti'arah, tentang pembagian isti'arah. Arafna anal isti'arah min nakhiyatil musyabbah wal musyabbah bih tangqasimu ila qismaini. Jadi isti'arah kalau dilihat dari segi musyabbah dan musyabbah bihnya, dari segi musta'arlah dan musta'ar minhunya, maka isti'arah itu dibagi menjadi dua. Namun sebelum kita membahas lebih jauh tentang pembagian dari isti'arah, meskipun tadi kita sudah tahu juga tentang rukun-rukun isti'arah, akan lebih baik kita tahu dulu apa tuh sebenarnya isti'arah itu. Jangan-jangan kita belum tahu pengertian dari isti'arah. Isti'arah secara bahasa itu dari kata ista'arah yasta'iru isti'arah. Ista'arah yasta'iru isti'arah. Yang berarti meminjam. Karena dalam bab fikih juga ada ya bab isti'arah atau bab pinjam meminjam. Begitu juga dalam bab balaghah, kajian ilmu bayan, di sini salah satunya adalah isti'arah. Sedangkan secara istilah yang dimaksud isti'arah atau itu apa? Wa ya tashbihun khudifa ahadu tarafaihi fa'ala qaduha al-musyabahatu daiman. Yang dinamakan isti'arah secara istilah dalam kajian ilmu balaghah
Yang dimaksud isti'arah secara istilah dalam kajian ilmu balaghah yaitu penyerupaan dengan cara membuang salah satu ujung, salah satu unsur dari kedua unsur pokok. Kalau tidak musyabbah, ya musyabbah bihnya. Jadi torofaihi di sini yang dimaksud adalah musta'arlah atau musta'ar minhu, atau dalam bab tasbih disebut musyabbah atau musyabbah bihnya. Maka termasuk salah satu kunci dalam mempelajari ilmu balaghah, bab tasbih dan selanjutnya nanti itu tentang pemahaman kalian terhadap musyabbah dan musyabbah bih. Karena itu nanti terkait majas, mursal dan lain sebagainya juga terkait dengan itu. Nah, di sini yang dimaksud isti'arah adalah penyerupaan dengan membuang salah satu dari musyabbah atau musyabbah bihnya. Dan hubungan isti'arah itu adalah hubungan keserupaan selamanya. Selamanya hubungannya adalah hubungan keserupaan antara musyabbah atau musyabbah dan musyabbah bihnya. Antara musta'arlah dan musta'ar minhunya. Dilihat dari torofahi, musyabbah dan musyabbah bihnya, musta'ar dan musta'arlah dan musta'ar minhunya, maka isti'arah dibagi menjadi dua, yaitu al-isti'arah at-tasrihiyah dan isti'arah al-makniyah. Isti'arah at-tasrihiyah ada yang memadankan dengan majas metafora, al-isti'arah al-makniyah ada yang memadankan dengan majas personifikasi. Namun yang perlu kita pahami adalah isti'arah menurut ilmu balaghah. Ilmu balaghah yang dimaksud isti'arah tasrihiyah di sini adalah ma khudifa fiha al-musyabbah wa suriha fiha bil lafdil musyabbah bih, yaitu sesuatu yang dibuang musyabbahnya. Musyabbahnya dibuang dan musyabbah tadi dijelaskan dengan lafaz yang ada pada musyabbah bih. Contohnya, ra'aitu asadan fil madrasati. Saya melihat singa di kelas, di sekolahan. Saya melihat singa di sekolahan. Apakah makna singa yang sebenarnya? Masa di sekolahan ada singa? Kan sekolahan kan bukan kebun binatang. Jadi mestinya yang dimaksud ini bukan singa dalam arti yang sebenarnya. Singa dalam arti hakiki, makna hakiki. Tapi singa makna majazi. Lah, makna majazi dari singa ini adalah penyerupaan dari rojulun syuja'un. Seorang pemberani. Rojulun syuja'un kal asadi. Berarti kalau diperlihatkan ra'aitu rojulan asyadan kal asadi fil madrasah. Saya melihat seorang laki-laki yang pemberani yang diserupakan dengan singa di sekolah. Hanya saja musyabbahnya ini dibuang. Ketika musyabbah dibuang, berarti masuk kategori isti'arah tasrihiyah. Ra'aitu asadan. Saya melihat singa di sekolah. Siapa yang diserupakan dengan singa? Seorang yang pemberani. Jelas ya? Jadi intinya kalau tasrihiyah itu tandanya yang mudah adalah ketika musyabbahnya dibuang. Ketika musyabbahnya dibuang. Yang diperlihatkan adalah musyabbah bih. Sebaliknya, isti'arah makniyah yaitu ma khudifa fiha al-musyabbah bih wa rumiza lahu bi syai'in min lawazimihi. Yaitu penyerupaan atau isti'arah dengan membuang musyabbah bihnya. Musyabbah bihnya dibuang wa rumiza lahu bi syai'in min lawazimihi dan dirumuskan dengan sesuatu dari lawazimnya. Lawazim atau sifat yang melekat pada sesuatu tadi. Contohnya, bunyal islamu ala khamsin. Bunya bangun, bunya dibangun. Yang dibangun, apakah Islam bisa dibangun? Maka tentu tidak bisa. Yang dibangun adalah bangunan. Maka di sini bunya al-islamu kal bunyan. Jadi Islam yang diserupakan dengan bangunan atau yang diserupakan dengan rumah itu dibangun atas 5 dasar. Jadi di sini al-islamu di sini musyabbahnya diperlihatkan, musyabbah bihnya dihilangkan, tidak diperlihatkan, tidak ditampakkan. Bunyal islamu
kal baiti ala khamsin. Jadi karena yang bisa dibangun itu rumah atau bangunan. Jelas ya? Berarti di sini yang diperlihatkan adalah musyabbah. Musyabbah bih-nya dibuang. Kalau musyabbah bih-nya dibuang, berarti pastikan kalau itu termasuk isti'arah makniyah. Untuk memperjelas, nastamiru ilal amsilah minal isti'arah at-tasrihiyah. Ada beberapa contoh dari isti'arah tasrihiyah. Ini contohnya masih mirip dengan yang tadi. Ra'aitu asadan fil fasli. Saya melihat singa di kelas. Masa ada singa di kelas? Berarti seorang yang pemberani yang diserupakan dengan singa. Nah, ini seorang yang pemberani itu musyabbah, asadan, musyabbah bi. Nah, musyabbahnya dibuang, berarti masuk kategori tasrihiyah. Selanjutnya, alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Contoh pada ayat Quran surat Ibrahim ayat 1. Alif lam ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Nah, di sini yang saya cetak merah ini yang ada kaitannya dengan isti'arah tasrihiyah, yaitu penyerupaan ad-dhalalah dengan dulumat, kemudian al-hidayah dengan nur. Bahwa kesesatan itu bagaikan kegelapan dan hidayah petunjuknya Allah itu bagaikan cahaya. Jadi tidak mungkin karena Al-Quran itu diturunkan supaya Nabi Muhammad mengeluarkan manusia dari gelap menuju terang. Apakah bisa Quran itu mengeluarkan manusia dari sesuatu tempat yang gelap kemudian menuju suatu tempat yang bercahaya? Kan tidak bisa. Oleh karena itu yang dimaksud tentu bukan makna dulumat yang hakiki, makna nur yang hakiki, tapi makna dulumat yang majazi dan makna nur yang majazi. Yaitu apa tadi? Kesesatan ad-dhalalah yang diserupakan dengan dulumat dan al-hidayah yang diserupakan dengan nur. Untuk penjelasannya di sini insya Allah mirip dengan sudah apa yang saya sampaikan. Untuk contoh nomor 1, pada contoh pertama, seorang yang pemberani, rajulun syuja'un, diserupakan dengan asadan atau singa karena sama-sama memiliki sifat keberanian. Jadi di sini yang disebutkan musyabbah bih dan musyabbahnya dibuang sehingga masuk kategori isti'arah tasrihiyah. Kemudian contoh yang kedua, diserupakan lafadz ad-dhalalah yaitu kesesatan dengan az-zulumat yang artinya kegelapan, dan lafadz al-hidayah diserupakan dengan nur yang artinya cahaya, dan ad-dhalalah itu dihilangkan atau tidak disebutkan, yang disebutkan musyabbah bihnya, musyabbahnya dibuang. Al-hidayah yang diserupakan dengan nur, petunjuk yang diserupakan dengan cahaya, al-hidayah musyabbahnya dibuang sehingga masuk kategori al-isti'arah at-tasrihiyah. Wal'an ungdur ilal amsilah minal isti'arah al-makniyah. Sekarang coba kita perhatikan contoh dari isti'arah al-makniyah. Yang pertama, gharrada syairu biqasidatin. Gharrada itu artinya berkicau. Asyairu penyair. Biqasidatin dengan sebuah lagu. Apa mungkin seorang penyair itu berkicau? Kicauan itu adalah lawazim atau sifat yang melekat pada burung. Sehingga ini adalah gharrada asyairu kat tuyuri. Yaitu penyair itu berkicau, berdendang bagaikan burung dengan mendendangkan sebuah
lagu. Coba di sini artinya penyair itu berkicau. Perhatikan di sini penyair itu berkicau atau bernyanyi. Nah, berkicau itu adalah sifat atau lawazim dari burung. Sehingga penyair di sini disamakan dengan burung, diserupakan dengan burung. Penyair di sini adalah musyabbah. Diserupakan dengan burung. Nah, burungnya itu adalah musyabbah bih, dan musyabbah bih tidak diperlihatkan. Ketika musyabbah bih tidak diperlihatkan, maka itu masuk kategori al-isti'arah al-makniyah. Selanjutnya, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Artinya, ia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah. Wahanal 'azmu, tulangku telah lemah minni, dariku. Tulang telah lemah dariku, ya. Tulangku telah lemah maksudnya. Washta'ala ar-ra'su syaiban. Dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Arti sebenarnya ista'ala di sini adalah menyala. Ar-ra'su, kepala. Apakah ada kepala yang menyala? Tentu tidak. Tentu yang dimaksud di sini bukan kepala yang tapi kepala yang diserupakan dengan apa begitu. Masa kepala kok menyala? Jadi yang dimaksud di sini yang menyala adalah ista'ala, itu adalah lawazim atau sifat yang melekat pada api. Sehingga di sini adalah washta'ala ar-ra'su kannari, yaitu telah menyala kepala yang diserupakan dengan api. Ra'su di sini diperlihatkan, musyabbahnya diperlihatkan, kanari, nari, nar, apinya itu dibuang, musyabbah bihnya dibuang, sehingga masuk kategori al-isti'arah al-makniyah. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Tuhanku. Yang paling pokok dari ayat ini yang terkait dengan isti'arah makniyah yaitu lafadz washta'ala ar-ra'su. Washta'ala telah menyala ar-ra'su, kepala. Masa ada kepala yang menyala? Tentu tidak. Berarti di sini kepala yang diserupakan dengan api. Ini penjelasannya, insya Allah sama dengan apa yang sudah saya sampaikan. Untuk contoh yang pertama, penyair diserupakan dengan burung karena sama-sama bernyanyi yang diisyaratkan dengan kata gharroda yang artinya berkicau. Tapi tidak mungkin di sini kata asyair kemudian gharroda di sini diartikan dengan berkicau. Masa penyair berkicau dengan sebuah lagu? Tidak mungkin. Tapi penyair itu bernyanyi. Kalaupun berkicau, karena ini penyair dan burung itu sama-sama punya kemiripan, yaitu ketika mendendangkan lagu seperti burung yang berkicau. Makanya kan kalau majas personifikasi itu loh, biasanya kan contohnya burung itu bernyanyi dengan riang di pagi hari. Nah, itu mempersonkan burung. Burung dianggap koyok manusia. Nah, ini penyair itu bernyanyi dengan sebuah lagu gharroda, tetapi gharroda ini harusnya pakai burung. Selanjutnya yang terakhir, sedang pada contoh yang kedua, kata uban disamakan dengan api yang sama-sama menyala dan diisyaratkan dengan kata ista'ala, karena ista'ala di sini artinya menyala, dan menyala itu adalah sifat yang melekat pada api. Tadi karena tidak mungkin ra'su itu menyala. Makanya washta'ala ra'su kannari. Dan api di situ berarti musyabbah bihnya. Musyabbah bihnya tidak diperlihatkan. Ketika musyabbah bih tidak diperlihatkan, maka masuk kategori al-isti'arah al-makniyah. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita semuanya dan kemanfaatan pada ilmu yang sudah kita pelajari. Syukron jazilan ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.